Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kontingen SMA Negeri 2 Purbalingga. Jadi di sini kami akan membahas nih topik tentang perawatan keluarga. Di sini juga udah hadir dua narasumber yang akan menjelaskan pengalaman mereka saat merawat keluarganya yang sedang sakit. Oke, boleh nggak sih kita perkenalan lebih dahulu? Boleh kan? Perkenalkan, nama saya Silva Dina Meta dari PMR Wirasmanda. Dan saya Elvira Mutiara Ciraloka dari kontingen SMA Negeri 2 Purbalingga. Boleh tahu nggak sih, kenapa kalian lebih memilih merawat keluarga di rumah sendiri daripada di rumah sakit? Karena info yang saya dengar, keluarga kalian sudah sangat sepuh-sepuh ya. Jadi menurut kami tuh merawat keluarga sendiri atau merawat keluarga di rumah kita sendiri tuh lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, misal pasien dirawat dengan keluarga sendiri, pasien akan lebih merasa senang, aman, dan nyaman. Jadi pasien tuh akan lebih cepat sembuh. Oke, terima kasih penjelasannya. By the way nih, aku pengen tahu deh cara mencuci rambut pasien. Sama gimana sih kalau misalkan pasien tuh mau BAK dan BAB, jikalau pasiennya nggak bisa bangun dari tempat tidur atau yang udah sepuh banget kemakan usia. Gimana tuh caranya? Untuk keramas dulu boleh? Boleh. Ya, untuk keramas kita harus menyiapkan beberapa alat seperti APD. APD itu bisa celemek, masker, lalu sarung tangan. Lalu kita menyiapkan sisir, handuk, waslap, kapas untuk menutup telinga pasien, baskom kecil berisi kain kasa dan sampo, perlak dan alasnya, lalu bengkok berisi larutan Baiklin atau air sabun, talang karet, gayung, lalu ada ember yang berisi air dingin dan air hangat, lalu ada ember kosong, lalu ada cerek berisi air panas, dan kain pel. Untuk prosedur mencuci rambut pasiennya tersendiri, yang pertama kita harus memberitahu pasien kita tuh dari mana dan mau ngapain gitu, untuk mengajak pasien gitu juga. Lalu kita menyiapkan peralatan yang kita butuhkan, lalu kita mencuci tangan sesuai prosedur, lalu memakai APD seperti yang tadi saya sudah sebutkan, masker, celemek, dan sarung tangan, lalu mendekatkan alat-alatnya kepada pasien. Selain itu, kita harus menjaga privasi pasien dengan menutup tirai dan gorden, lalu mengatur posisi tidur pasien senyaman mungkin dengan kepala di sisi tempat tidur, lalu memasang handuk kepada pasien, memasang perlak dan alasnya di bawah kepala pasien, lalu memasang talang dan diarahkan ke ember yang kosong. Selanjutnya, kita itu meletakkan ember di atas kain pel, menutup telinga pasien dengan kain kapas, dan menutup mata dengan waslap agar airnya nggak ke muka. Lalu menutup dada pasien sampai leher dengan handuk. Lalu menyisir rambut dari ujung kepala hingga pangkal rambut. Setelah itu letakkan sisir di bengkok, kemudian siram rambut dengan air hangat sepelan mungkin dengan menggunakan gayung. Selain itu, menggosok pangkal rambut dengan kain kasa yang telah diberi sampo dengan hati-hati, kemudian diurut dengan ujung jari, dibilas rambut hingga bersih, kemudian keringkan rambut pasien. Setelah itu mengangkat tutup telinga dan mata, mengangkat talang, memasukkan karet ke dalam ember, mengangkat perlak di bawah kepala, lalu keringkan dengan handuk yang ada di bawahnya. Setelah itu, mengembalikan pasien kepada posisi semula, lalu menyisir rambut pasien dengan sisir yang bersih dari ujung rambut hingga pangkal rambut, lalu membersihkan dan merapikan peralatan, melepas APD yang kita gunakan, mencuci tangan sesuai prosedur, lalu membuka tirai dan gorden yang tadi kita udah sebut. Jadi tuh kalau kita mau mengeramasi
orang tua yang sudah sepuh itu perlu ada tata cara yang harus diperhatikan ya, dengan sangat-sangat harus diperhatikan dan banyak caranya. Oke, bagaimana dengan yang BAK dan BAB-nya tersendiri ya? Boleh tahu nggak? Jadi, kalau pasien mau BAB atau BAK, yang pastinya kita harus siapkan pelengkapannya dulu ya. Nah, pelengkapannya tuh ada pasu najis, labu kemih untuk laki-laki, alas perlak, bel, kain penutup, botol berisi air, handuk, dan tentunya tisu. Nah, buat pelaksananya sendiri, yang pertama kita tuh harus mencuci tangan dan memakai APD kayak yang tadi sudah Silva sebutkan, ada masker, selemek, dan sarung tangan. Jadi untuk pelaksanaan yang pertama itu kita tuh bisa ganti selimut pasien ya jadi kain panjang. Nah baru lutut pasien tuh dibengkokkan lalu ditaruh kain pelak atau alas pelak gitu buat pantat pasien, buat alas pantat pasien. Selanjutnya itu kita menurunkan pakaian bawah pasien. Pasien tuh diminta untuk mengangkat bokongnya, lalu kita masukkan pasu najis serta labu kemih kalau misalnya pasien yang kita tangani itu laki-laki. Periksa letak pasu najis, apakah itu udah tepat di pantat pasien, lalu kita kasih bel atau bunyi-bunyian gitu kepada pasien. Jadi kayak kalau udah selesai atau kurang nyaman bisa dipanggil pakai itu. Iya. Setelah selesai BAB atau BAK tuh biasanya kita cek nih tinjanya apakah ada kelainan atau enggak, yang nantinya tuh tinjanya tuh kita cek di laboratorium. Kita taruh di laboratorium buat dicek tinjanya. Siram dari arah atas dengan air dari botol, lalu kita bersihkan dengan tisu dengan menggunakan pinset, lalu masukkan ke pasu najisnya. Kemudian kita pegang lipatan lutut, angkat pasu najis, kemudian bokongnya dimiringkan ke sisi samping, lalu letakkan pasu najis dan tutupnya. Habis itu tuh kita bersihkan bokong dengan tisu toilet, kemudian kita masukkan ke pasu najisnya juga. Terus bersihkan dengan wastafel, dengan sabun, baru kita bilas lagi. Kalau udah tuh kita angkat pelaknya, tinggal handuknya itu kita kasih buat ngeringin pantat pasien. Terus baru kita kenain lagi pakaian bawah pasien. Nah, udah diangkat nih handuknya. Terus kita kembalikan pasien kepada posisi semulanya. Baru kita ganti kain panjangnya lagi dengan selimut. Lalu semua peralatan dikeluarkan dari kamar dan pasu najisnya itu dibersihkan. Baru kita buka celemek dan cuci tangan sesuai prosedur gitu-gitu sih. Wah, keren banget kalian tuh. Aku tuh jadi kayak yang tadi itu yang pasu najis. Aku nggak sebelumnya tuh belum tahu tuh itu apa. Tapi sekarang jadi tahu. Oh my god. Terus makasih ya udah mau sharing-sharing sama kita. Semoga informasi yang kalian semua berikan akan bisa membantu bagi orang lain yang mau merawat keluarganya dan bisa dirawat tuh, misal nih kalian ada keluarga yang sakit, sepuh gitu, dirawat dengan baik sesuai dengan hati nuraninya agar cepat sembuhkan ya, bisa kan? Sekian dari kami kontingen SMA Negeri 2 Purbalingga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.